Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang perbedaan dari akte di bawah tangan dan akta otentik. Jadi make sure kamu untuk tetap tonton video ini supaya kita sama-sama tahu dan mengetahui perbedaan dari kedua akta ini. Menurut Pitt Law, beliau menyatakan bahwasanya akte adalah surat-surat yang ditandatangan, dibuat dan dipakai sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa akte itu dibuat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menyatakan bahwa akte adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Nah, itu adalah definisi dari dua ahli yang menyatakan tentang akta itu sendiri. Nah, akta ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah akta otentik. Nah, akta otentik ini diatur di dalam pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. Pada umumnya, pembuatan akta otentik ini harus dibuat dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang atau yang berkuasa yang diatur berdasarkan undang-undang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta otentik, teman-teman. Yang pertama adalah akta otentik ini harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dalam artian bahwasanya pembuatan akta otentik ini harus memenuhi dan pembuatannya berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah akta otentik ini harus dibuat di hadapan dan oleh pejabat umum. Yang ketiga adalah pejabatnya harus berwenang. Berwenang maksudnya di sini adalah menyangkut tentang jabatan dan akta yang dibuat. Yang kedua adalah hari dan tanggal pembuatan akta, dan yang ketiga adalah tempat akta tersebut dibuat. Ini aku bakal bahas mengenai akte di bawah tangan. Nah, akte di bawah tangan ini adalah akte yang dibuat hanya dihadiri oleh pihak yang membuat akta tersebut tanpa dihadiri ataupun tanpa di hadapan pejabat yang berwenang. Lazimnya dalam penandatanganan akte di bawah tangan ini tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangan mereka. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata, teman-teman, sehingga seharusnya saksi ini sangat diperhitungkan kehadirannya dalam membuat suatu akta. Kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dan akta otentik. Kalau akta otentik adalah dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, contoh pejabat yang berwenang di sini adalah notaris, hakim, jurusita, panitera, dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan akta di bawah tangan tidak dilakukan di depan pejabat umum, tetapi oleh para pihak yang membuat akta itu saja. Sehingga kelemahan akta di bawah tangan ini kesulitan untuk membuktikan ketika ada suatu perkara yang terjadi di antara belah pihak. Nah, apabila suatu terjadi permasalahan, apabila salah satu pihak menyangkali tanda tangannya yang ada dalam akta tersebut, maka kebenaran akta tersebut harus dibuktikan di muka pengadilan. Inilah yang menjadi kelemahan dari akta di bawah tangan ini, teman-teman. Sebutlah yang menjadi pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik dalam melakukan berbagai transaksi, teman-teman. Oke, sampai sini dulu video aku saat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semakin mengetahui hukum tentunya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dan see you on my next video. Bye-bye.